السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa hadirin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah tabaraka wa taala ini. Tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Duduk di majelis ilmu ini, duduk di salah satu taman-taman surga di dunia ini, dan semoga Allah tabaraka wa taala selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang-terang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pertama kali saya ngisi di sini, insyaallah Allah Azza wa Jalla takdirkan kita dapat bermuajahah, bertatap muka. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan selalu keikhlasan bagi diri kita semua. Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan membahas salah satu tema yang sangat luar biasa pentingnya bagi setiap muslim dan muslimah. Dan ini di antara amalan hati, yaitu tentang muhasabatun nafs. Muhasabah jiwa, muhasabah diri. Kata-kata muhasabah itu terambil dari kata-kata hasaba yuhasibu, yang artinya menghitung. Yang artinya menghitung. Dan kata-kata muhasabah ini di bahasa Indonesia akan mungkin mengoreksi diri atau mengintrospeksi diri. Ada satu kisah untuk memulai kajian kita pada pagi hari kita ini. Hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, kisah dari dua orang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Yang pertama namanya Hanzalah. Namanya Hanzalah bin Abi Amir, min kutabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hanzalah. Yang kedua namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua kenal Bapak Ibu? Abu Bakar kenal? Memang pernah kenalan Bapak Ibu? Tahu boleh. Baik, kalau tahu saya mau tanya, siapa nama asli Abu Bakar As-Siddiq? Kenal? Belum pernah kenal? Tahu. Baik. Siapa nama asli Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul, sepakat ulama. Siapa nama aslinya? Ada yang tahu? Abdullah, betul. Kalau Abu Quhafah itu ayahnya. Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi
Quhafah. Abi Quhafah ada yang mengatakan namanya Uthman, Abdullah bin Uthman. Tapi yang terkenal Abdullah bin Abi Quhafah. Itu nama asli dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Yang jawab dapat hadiah. Ada hadiahnya nggak? Umrah Pak Haji itu hadiahnya. Ya kali aja siapa kerja gitu. Gak tahu sih dapat hadiah apa enggak. Tapi yang jelas insya Allah dapat pahala. Cerita di dua orang sahabat ini, Hamzalah dan Abu Bakar, bertemu di tengah jalan. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Hamzalah, "Kaifa anta ya Hamzalah? Bagaimana keadaanmu ya Hamzalah?" Itu biasa ketika ketemu manusia atau ketemu teman, betul ya? Gimana keadaannya, sehat terus? Hamzalah menjawab dengan jawaban yang mengejutkan luar biasa, yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kaget. Apa jawaban Hamzalah? "Ya Abu Bakar, nafaqa Hamzalah." Wahai Abu Bakar, Hamzalah sudah jadi munafik. Alhamdulillah. Kata-kata munafik di zaman Nabi SAW ini berat luar biasa. Dan sebenarnya sampai zaman sekarang berat. Tapi banyak orang menyematkan kata-kata munafik kepada seorang muslim dengan gampang. Ini nggak boleh. Perhatikan baik-baik. Hamzalah sudah jadi munafik. Subhanallah, ma taqul? Abu Bakar kaget mengatakan, "Maha suci Allah, ada apa? Kenapa kau mengatakan perkataan dirimu sudah munafik?" Hamzalah menjelaskan kenapa beliau sampai mengeluarkan statement itu dalam diri. Beliau mengatakan, "Nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nar wal jannah ka'anna ra'ya 'ain." Ketika aku duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku teringat tentang surga dan neraka, bahkan seakan-akan surga dan neraka itu ada di depan kedua mata kepala. Di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di majelis ilmu yang benar ini. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, 'afasna al-azwaj wal aulad wad dhai'at fa nasina katsira. Tapi ketika aku keluar dari majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku kembali kepada perdaganganku, duniaku, anakku, istriku, aku lupa itu semua. Berarti jangan-jangan aku sudah munafik, beda. Imanku beda ketika di majelis Nabi dan imanku beda ketika di luar majelis Nabi. Namanya apa? Muhasabah. Betul ya? Tidak mungkin Hamzalah dapat menyadari imannya berbeda ketika duduk di majelis Nabi dan imannya berbeda ketika kembali ke dunianya, kecuali dia muhasabah dirinya. Yang introspeksi, dia melihat, mengoreksi dari dirinya. Subhanallah, kok hatiku beda, di imanku beda. Masya Allah, persis seperti kita ya, Bapak-Ibu. Ketika di majelis ilmu, Masya Allah, imannya apa? Setelah majelis ilmu apa yang terjadi? Tambah naik, Masya Allah. Subhanallah. Yang menarik, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallahi inna lanalqa mithla hadha." Demi Allah ya Hamzalah, aku merasakan apa yang kau rasakan pula. Yang namanya iman inda ahli sunnah wal jamaah bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kedurhakaan, maksiat dan dosa. Maka dua orang ini datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang permasalahan. Sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzalah mengulangi perkataannya, "Ya Rasulullah, nafaqa Hamzalah." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hamzalah sudah jadi munafik. Ada apa wahai Hamzalah? Rasul bertanya kepada Hamzalah. Maka Hamzalah menjelaskan seperti yang dijelaskan kepada Abu Bakar. Ketika aku bersama majelis wahai Rasul, aku teringat tentang surga dan neraka, seakan-akan di depan kedua mata kepala. Tapi ketika aku keluar dari majelis wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku lupa itu semua. Jangan-jangan aku munafik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah. "Lau tadumuna ala ma taquluna 'indi wa fi dzikri, la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turuqikum." Seandainya kalian dapat terus mengingat-ingat sebagaimana kalian bersama diriku dan dapat terus beramal luar biasa, maka para malaikat akan menjabat tangan-tangan kalian di jalan-jalan kalian, bahkan di tempat tidur kalian. Walakin ya Hamzalah sa'atan wa sa'atan. Akan tetapi wahai Hamzalah, sesaat demi sesaat.
Yani ada waktunya sesaat seseorang naik imannya ketika dia duduk di majelis ilmu dan seterusnya. Ada seseorang ada waktunya ketika seorang turun imannya. Itu iman semua. Syahid dari bahasan kita dari kisah ini, Hanzalah ibn Abi Amir, begitu juga Abu Bakar, terutama Hanzalah, dapat menyadari imannya berbeda ketika duduk di majelis Nabi dan di luar majelis Nabi. Tidak lain tidak bukan ketika mereka memuhasabah dirinya. Mereka bermuhasabah, mengintrospeksi amalannya, mengoreksi jiwanya, sehingga mereka bisa mengetahui ini jiwa seorang muslim yang sensitif hatinya. Sensitif. Bukan ketika dia berbuat dosa dan kesalahan seakan-akan tidak berbuat apa-apa dalam hati. Ini bahaya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18 dan juga 19. Surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian lanjutannya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri kalian melihat apa yang telah ia persiapkan untuk hari esoknya, yaitu hari akhiratnya. Ayat ini, kata para ulama, menjadi dalil yang sangat tegas akan perintah Allah Azza wa Jalla kepada diri kita untuk memuhasabah diri kita. Wal tanzur, kata Allah, maka lihatlah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, lihatlah apa yang telah kalian persiapkan, apa yang telah kalian bekalkan untuk hari akhirat kalian. Allahu Akbar. Ini perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha khabir bima ta'malun, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri-diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Alhamdulillah. Jadi orang-orang yang lupa memuhasabah dirinya, hati-hati. Alhamdulillah, bisa jadi Allah Azza wa Jalla menggolongkan mereka termasuk orang-orang yang fasik dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini pentingnya muhasabah, Bapak Ibu sekalian. Jadi muhasabah yang dilakukan bagi setiap muslim dan muslimah itu bukan cuma di akhir tahun dan awal tahun. Terkenal itu, betul ya? Tapi muhasabah seorang muslim dan muslimah itu setiap hari, bahkan setiap saat. Setiap saat. Karena dia beramal setiap hari ini, betul ya? Apa amalan yang sudah dilakukan hari ini? Perbuatan apa yang bisa menambah pahalanya hari ini? Dosa apa yang dilakukan hari ini? Apakah dia sudah istighfar dan taubat kepada Allah atau tidak? Setiap hari, setiap saat, ya ikhwan. Itu kewajiban setiap muslim dan muslimah harusnya. Kayak saya katakan di sini, pentingnya pembahasan ini luar biasa. Bagaimana seorang muslim dan muslimah untuk selalu memuhasabah dirinya. Karena orang-orang yang memuhasabah amalannya setiap saat, setiap waktunya, dia akan dapatkan banyak faedah luar biasa. Banyak faedah luar biasa. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang cerdas adalah seseorang yang mengejar sesuatu yang pasti dia akan dapatkan. Itu orang yang cerdas dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Ibnu Majah, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang mukmin yang paling afdal, paling utama? Maka
Maka Rasul menyebutkan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling utama, paling afdal adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang ini kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa ayyul mu'minina akyas?" Kalau begitu hai Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang mukmin yang paling cerdas, paling jenius? Kira-kira kalau nanya sama kita jawabannya apa? Orang yang IQ-nya di atas rata-rata, betul ya? Tapi nanya ini ke Nabi beda. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaikal akyas. Orang mukmin yang paling cerdas adalah yang paling sering mengingat kematian dan yang paling bagus amalannya mempersiapkan dirinya untuk alam setelah kematian. Mereka adalah orang-orang yang cerdas, yang jenius. Kenapa disebut jenius dan cerdas? Karena mereka mengejar sesuatu yang pasti mereka akan dapatkan. Ada seseorang ditanya, seorang guru bertanya kepada muridnya, kepada mahasiswanya, Mas. Anda kuliah dari sekolah dari TK, subhanallah. Sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3 dan seterusnya. Anda mau ngapain sih? Oh, mengejar cita-cita saya, Pak Guru. Baik. Apakah Anda yakin dengan pasti ketika Anda belajar nih sekolah, Anda pasti akan dapatkan cita-cita yang Anda inginkan? Nah, belum tentu. Namanya juga usaha. Betul ya? Boleh selama itu sesuatu yang halal, silahkan. Pertanyaan selanjutnya, ambillah Anda sekolah dari kecil sampai besar mendapatkan cita-cita yang Anda inginkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda yakin ketika Anda mendapatkan cita-cita yang Anda inginkan masalah duniawi, apakah Anda yakin Anda pasti bahagia? Belum tentu. Namanya juga apa? Usaha. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda yakin mati? Nah, ini jawabannya gak ada lain, betul ya? Jawabannya gak ada lain ya, betul ya? Oh, jelas Ustaz, pasti. Dengan lisan ngomong pasti, betul ya? Amal perbuatan Allah alam tuh. Dengan lisan katakan, oh pastilah Pak Guru, jelas kita pasti mati. Baik. Mana orang yang cerdas mengejar mati-matian sesuatu yang belum tentu dia dapatkan, atau mengejar mati-matian sesuatu yang pasti dia akan dapatkan? Bisa dipahami? Pasti didapatkan, betul ya? Baik, pertanyaan besarnya adalah kematian, alam kubur, kemudian al-ba'ats dibangkitkan, al-mahsyar dikumpulkan oleh Allah, hisab, mizan, sirat, surga, neraka, itu pasti semua Tuhan. Enggak ada keraguan sama sekali. Apa persiapan kita untuk menyambut sesuatu yang pasti itu? Pertanyaan besar yang wajib kita temukan jawabannya di atas muka bumi ini. Apa persiapan yang sudah kita persiapkan untuk menyambut sesuatu yang pasti itu? Karena betapa banyaknya manusia, bahkan kaum muslimin dan muslimat yang lebih mempersiapkan masalah dunianya, mengejar sesuatu yang belum pasti dia dapatkan tapi dia kejar terus. Silahkan itu selama sesuatu yang halal, tapi melalaikan, nah ini bahayanya, melalaikan, melupakan untuk mengejar sesuatu yang pasti dia akan dapatkan. Kematian, alam kubur, alam akhirat dan seterusnya, itu pasti didapatkan ya. Disinilah pentingnya seorang muslim dan muslimah untuk selalu muhasabah amalannya. Ikhwatal iman, rahimani rahimakumullah. Kita akan sebutkan beberapa manfaat dari muhasabah. Untuk apa ini? Untuk memotivasi diri kita agar kita selalu rajin, giat bermuhasabah. Apa manfaat muhasabah? Jadi keutamaan apa saja yang akan kita dapatkan, manfaat apa saja yang akan kita dapatkan kalau kita rajin untuk memuhasabah. Yang pertama, manfaat yang pertama, meringankan hisab pada hari kiamat. Meringankan hisab pada hari kiamat. Yang jelas. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala akan ringankan hisab kita di hari kiamat ketika kita rajin untuk memuhasabah amalan kita di atas muka bumi. Yaumul qiyamah ya Pak, manusia hanya memikirkan nafsi-nafsi, dirinya dan dirinya. Ketika Allah Azza wa Jalla dekatkan matahari di atas kepala manusia hanya 1 mil jaraknya, manusia akan tenggelam dengan
sesuai dengan amal perbuatan dosa yang dia lakukan. Ada yang tenggelam semata kakinya, sebetisnya, selututnya, sepahanya, sedadanya, bahkan tenggelam seluruhnya. Akan didatangkan neraka jahanam di yaumul qiyamah tersebut. Hari yang luar biasa mencekam. Pada saat itu Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menghisab, mengaudit, menghitung dari amal-amal perbuatan kita semua. Maka orang-orang yang cerdas, yang selalu memuhasabah amalannya, maka penghisaban di hari kiamat akan jauh lebih mudah dijalani. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasadu." Hisablah diri kalian wahai manusia. Audit diri kalian sebelum Allah Azza wa Jalla menghisab diri kalian nanti di yaumul qiyamah. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah amal-amal kalian wahai manusia sebelum Allah Tabaraka wa Ta'ala menimbang amal-amal kalian nanti di yaumul qiyamah. Kemudian beliau membacakan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Haqqah ayat ke-18. Surat Al-Haqqah ayat 18. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kata Allah Azza wa Jalla, kalian akan dihadapkan di hadapan Allah dan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Allah akan menyingkap itu semua. Yaumul qiyamah, semua amalan kita, semua perbuatan kita, semua tindak tanduk kita, semua ucapan kita, Allah akan audit di hari kiamat nanti. Bayangkan subhanallah. Maka jadilah seorang apa? Yang cerdas, yang mengejar sesuatu yang pasti dia dapatkan. Manfaat muhasabah meringankan hisabnya di hari kiamat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Irtahalatid dunya mudbirah, wartahalatil akhiratu muqbilah." Dunia perlahan-lahan pergi menjauh, dan akhirat perlahan-lahan mendekat kepada kita, menyongsong diri kita semua. Wa likulli minhuma banun, dan setiap dari kedua ini, dunia dan akhirat, mempunyai anak-anak. Ada anak-anak dunia, ada anak-anak akhirat. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian, kata Ali, anak-anak negeri akhirat, bukan menjadi anak-anak negeri dunia. Anak-anak negeri dunia, hamba dunia. Na'udzubillah. Kenapa? Fa innal yawma 'amalun bila hisab wa ghadan hisabun wala 'amal. Karena sekarang di dunia tempatnya beramal, enggak ada hisab, enggak ada audit. Tapi nanti di hari akhirat tempatnya penghisaban, tempatnya audit, tidak ada amalan. Maka jadilah menjadi hamba-hamba negeri akhirat itu. Berapa banyak dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah sebutkan orang-orang yang mau kembali ke dunia ketika Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Mau apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku dapat beramal saleh ya Allah. Amal saleh yang dahulu aku tinggalkan di dunia, amal saleh aku enggak kerjakan itu di dunia. Allah, kalla, kata Allah, enggak mungkin, sekali-kali tidak. Kita lihat dari kita masing-masing. Manfaat muhasabah, dan mungkin ini terbesar luar biasa manfaat muhasabah bagi setiap muslim dan muslimah, meringankan hisabnya di hari kiamat. Karena orang-orang yang sering memuhasabah amalannya, dia tahu tuh, oh ini amalan saleh insyaallah harus anda pertahankan, harus anda istiqomahkan. Oh ini amalan keburukan yang harus anda tinggalkan, istighfar, taubat akan hari ini, terus tuh setiap hari, setiap saat bahkan. Tapi orang yang lupa dan lalai akan memuhasabah, dia menganggap dirinya wah serba baik semua itu. Tidak ada yang bisa mengetahui di badan kita ada kotoran kecuali dua cara. Orang lain memberitahu kita atau kita ngaca melihat diri kita. Betul ya? Orang lain memberitahu kita, marah kita. Orang lain nasihatin kita misalnya, harusnya nggak marah, terima kasih sama orang tersebut. Kita bersihkan baju tersebut dari noda. Atau ketika kita ngaca, saking apa? Keselnya akhirnya kaca dipukul. Ketika ada kotoran dalam tubuh dia. Salah nih kamu, muhasabah luar biasa. Meringankan hisab kita di hari kiamat. Ini manfaat pertama dari muhasabah. Manfaat kedua, selalu bisa mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah. Selalu bisa mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah.
Luar biasa. Jadi orang yang muhasabah sering menghisab dirinya, Allah akan terus berikan hidayah, tambah petunjuk kepada kita. Ikhwan, kita hidup di atas muka bumi ini enggak mungkin tanpa hidayah Allah. Para ulama sampai mengatakan, "An-nas muhtajuna ila al-huda akthar min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab." Manusia membutuhkan hidayah Allah itu lebih banyak, lebih sering daripada makan dan minum. Kita makan dan minum sehari berapa kali Bapak Ibu? Makan pagi, makan duha, makan siang, makan sore, makan maghrib, makan isya, makan malam, makan witir, makan tahajud. Makan dulu. Mulutnya nggak berhenti. Paling banyak manusia makan 3-4 kali lah, betul ya? 3 kali dan 3 kali. 2 cemilan, 3 berat, betul? Sepakat? Subhanallah. Manusia membutuhkan hidayah dari Allah bi'adadil anfas, sebanyak hembusan nafasnya dibutuh hidayah Allah. Sebanyak hembusan nafas. Mana dalilnya? Setiap hari kita diwajibkan untuk mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dalam surat Al-Fatihah 17 kali dalam salat kita. Betul ya? Kalau enggak sah salat kita. Minta apa itu? Minta hidayah, minta ditunjuki oleh Allah Azza wa Jalla ini jalan yang lurus dan minta dimudahkan untuk mengikuti jalan lurus tersebut. Hidayah itu. Bapak Ibu sekalian, nggak mungkin bisa duduk di sini belajar kecuali tanpa hidayah dari Allah. Saya nggak mungkin bisa mengajar di masjid ini kecuali dengan hidayah dari Allah Taala. Hidayah. Tapi sayangnya kita doa minta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla jarang. Lebih sering kita minta doanya apa? Urutan pertama apa? Rezeki. Betul ya? Jujur aja, jujur, nggak apa-apa, masya Allah. Jujur. Pertama apa? Rezeki, betul. Nah, betul ya. Yang kedua apa? Rezeki lagi, betul. Apa lagi pak? Yang ketiga. Semua ujung-ujung rezeki semua. Bukan nggak boleh ya, silakan minta rezeki yang halal, yang barokah. Tapi jangan cuma itu doanya gitu. Salah satu minta ini, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Minta kepada Allah hidayah yang pertama tuh. Kemudian ketakwaan, kemudian kesucian jiwa, tidak melakukan sesuatu yang dilarang dalam agama, dan kecukupan kekayaan hati. Minta hidayah. Nah, manusia ketika dia terus muhasabah, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan terus berikan kepada dirinya itu hidayah dari Allah. Biasa nih, Imam Al-Baydawi menyebutkan dalam kitab tafsirnya, seseorang akan terus berada dalam petunjuk hidayah Allah Azza wa Jalla jika dia rajin mengoreksi amalan-amalan yang telah dia lakukannya. Rajin. Allahu Akbar. Ini keistimewaan dari muhasabah yang kedua. Yang ketiga, manfaat dari muhasabah yang ketiga, selalu menganggap diri penuh kekurangan. Selalu menganggap diri penuh kekurangan dan tidak pernah ujub dan kibar. Dan tidak pernah ujub, kibar, sombong, takabur. Orang yang sering muhasabah, maka dia akan melihat dirinya serba kekurangan, kemudian dia akan melihat, ya Allah, dosa-dosa saya masih banyak, amal-amal saleh saya masih sedikit, hisab saya masih menegangkan, saya nggak tahu nasib saya di akhirat seperti apa. Dia nggak akan apa? Nggak akan tertipu dengan amalan yang dia lakukan. Dia akan anggap amalannya ternyata baru sedikit, luar biasa. Dan ini ciri khas orang yang saleh. Nggak ada orang yang saleh merasa dirinya sudah menjadi orang saleh, nggak ada. Nggak ada orang yang saleh merasa cukup dari amal-amalannya. Saleh, subhanallah. Dan nggak akan pernah ujub, bangga akan dirinya, bangga akan kelebihannya, bangga akan amalannya. Kibar, meremehkan orang, menolak kebenaran, dan seterusnya, subhanallah. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Muhammad ibn Wasi' rahimahullah ta'ala berkata, "Lau kana lidh-dhunubi rih ma
Kalau seandainya dosa memiliki aroma bau, tidak ada orang mau dekat dengan diriku, kata beliau. Ngaji, luar biasa ya. Kalau seandainya dosa memiliki aroma bau, kelihatannya nggak ada orang mau duduk dekat dengan diriku. Padahal kalau Bapak Ibu baca biografi Imam Muhammad bin Wasi', wah luar biasa. Zahid, wara', orang yang sangat zuhud kepada dunia, orang yang sangat wara'. Wara' meninggalkan segala sesuatu yang ditakutkan ada madaratnya di hari akhirat. Jadi jangankan yang haram orang ini nih, yang syubhat aja nggak berani deketin orang. Lihat biografi ini. Tapi lihat perkataannya, nggak merasa bangga dengan amalannya. Kita lihat. Lau kana lidzunubi rih ma jalasa ilayya. Kalau seandainya dosa itu memiliki aroma bau, ternyata nggak ada orang mau duduk dekat dengan diri. Allah Akbar. Ingat diri kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak ketika kita melakukan satu perbuatan amal saleh, omah, ujub, bangga luar biasa dengan amalan tersebut. Ketika kita melakukan dosa dan kemaksiatan, menganggap remeh dosa maksiat tersebut. Kan dosa kecil lah Ustaz, sesekali nggak apa-apa lah. Nah, Allah sama ini. Orang yang memuhasabah dirinya, rajin selalu mengoreksi amalannya, maka orang ini tidak akan pernah tertipu dengan amalannya. Orang ini tidak akan takabur, gak akan ujub, gak akan sombong dengan dirinya. Selalu menganggap dirinya penuh kekurangan, sehingga dengan itu dia akan berbekal lagi, beramal soleh lagi terus. Bukan malah merasa aman dari azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini muhasabah. Yang keempat, akan memanfaatkan waktu dengan baik. Di antara manfaat muhasabah, seseorang akan memanfaatkan waktunya dengan baik. Dia nggak mau menyia-nyiakan waktunya di atas muka bumi ini dengan hal-hal yang sia-sia, apalagi di dalamnya ada unsur dosa. Bapak Ibu sekalian, kita harus jadi orang pelit. Belum selesai, masih koma. Terhadap waktu, bukan terhadap harta. Kalau pelit kepada harta nggak boleh, betul ya. Kita harus jadi orang pelit terhadap waktu kita, bukan kepada harta kita. Harta kita nggak boleh pelit, haram pelit. Seorang muslim harus jawad, harus karam, harus dermawan, memberikan kebaikan kepada manusia dengan berbagai macam, salah satu dengan harta. Tapi harus jadi orang pelit terhadap waktunya, umurnya di atas muka bumi ini. Karena itu adalah modal berharga yang Allah berikan kepada dirinya, yang akan Allah tanya nanti di hari kiamat waktunya. Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'al." Riwayat la tuzal. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya beberapa pertanyaan. Salah satu yang Allah tanya apa? An umrihi fima afna, tentang umurnya. Waktunya di atas muka bumi ini untuk apa dia habiskan jatah umurnya, waktunya di atas muka bumi ini. Untuk iman dan amal saleh, ketakwaan kepada Allah, atau sebaliknya untuk berbuat maksiat, dosa, atau kesia-siaan. Orang yang memuhasabah amalannya, dia akan tahu tuh hari ini saya ngapain aja. Oh, pagi gajian, masya Allah. Siang gibahin orang, astagfirullahaladzim. Sore ngapain lagi? Oh, sia-sia. Sebelum menutup matanya mungkin, betul ya? Sebelum dia memejamkan matanya ketika tidur malam hari, saya hari ini ngapain aja di 1, 2, 3. Ketika itu amal saleh, pertahankan amal saleh itu, istiqomahkan amal saleh itu, doa kepada Allah agar Allah terima amal saleh itu. Ketika itu amal maksiat, dosa, istighfar, taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu seorang muslim dan muslimah. Dan kalau kita bicara masalah waktu ini luar biasa para ulama, luar biasa. Seseorang datang kepada seorang ulama, kemudian ingin berbicara sesuatu yang tidak baik kepada ulama tersebut. Maka ulama itu mengatakan kepada orang ini nih, wahai fulan, kalau engkau mau bicara dengan diriku permasalahan ini, tolong berhentikan dulu mataharinya. Gimana caranya berhenti matahari? Tolong berhentikan dulu mataharinya, baru saya mau ngobrol dengan dirimu permasalahan ini. Di permasalahan yang apa? Yang sesuatu yang sia-sia, bahkan bisa nyerempet sesuatu yang haram gitu.
Kecuali memang sesuatu yang berguna, bermanfaat, lain cerita, silahkan kan gitu. Berhentikan dulu mataharinya baru saya mau ngobrol dengan diri. Allahu Akbar. Lihat bagaimana para ulama memegang waktunya di atas muka bumi luar biasa. Allah Azza wa Jalla sampai bersumpah atas nama waktu dalam surat favorit kita dalam sholat. Apa itu? Wal 'asr. Surat favorit kan? Ya, Masya Allah, dia tuh Masya Allah. Nggak mungkin kita nggak baca satu hari, mustahil nggak baca surat itu, Masya Allah. Al-'asr, inna a'tayna farqul. Oh, muter terus, Masya Allah. Kesian surat-surat yang lain, subhanallah. Nah, ini yang keempat. Seseorang akan bisa memanfaatkan waktunya dengan baik ketika dia selalu muhasabah amalannya, karena dia akan selalu melihat waktu-waktunya harus diisi dengan amal saleh. Kaidah seorang muslim ketika hidup di atas muka bumi ini, saya tidak mau capek, tidak mau letih, tidak mau mengeluarkan keringat kecuali di dalamnya ada pahala dan surga. Itu harus jadi kaidah kita, Ikhwan. Itu harus jadi kaidah kita. Saya nggak mau capek, nggak mau letih, nggak mau mengeluarkan keringat kecuali di dalamnya ada pahala dan surga dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu harus. Yang kelima, yang terakhir, masih banyak tadi Kevin, tapi saya sebutkan 5 aja. Buah manis dari muhasabah adalah taubat kepada Allah. Manfaat dari muhasabah selanjutnya adalah taubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Di orang yang sering memuhasabah amalannya, maka insya Allah Ta'ala orang tersebut akan kembali kepada Allah dengan taubatnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sedikit manfaat tentang apa? Muhasabah. Sekarang kita akan bahas, Ustaz, kalau saya mau muhasabah, mulainya dari mana? Banyak orang tanya, betul ya? Caranya gimana, Ustaz? Nah, sebutkan para ulama masalah ini. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala berkata, muhasabah itu ada 2 jenis. Muhasabah itu ada 2 jenis. Yang pertama, muhasabah qabla al-amal. Muhasabah sebelum beramal. Muhasabah sebelum beramal. Dan yang kedua, muhasabah ba'dal amal. Muhasabah setelah beramal. Muhasabah setelah beramal. Yang pertama dulu, kita bahas muhasabah sebelum beramal. Jadi sebelum kita melakukan satu perbuatan, sebelum kita melakukan satu amalan, tanya 4 hal kepada diri kita. Ini kata Imam Ibn Qayyim. Jadi ini dimasukkan ke dalam muhasabah Ibn Qayyim. Muhasabah qabla al-amal. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita berbuat sesuatu, sebelum kita beramal sesuatu, tanya 4 hal bagi diri kita masing-masing. Yang pertama, fi'luhu aw tarkuhu aula. Mengamalkannya atau meninggalkannya lebih utama buat saya. Ini yang pertama. Mana lebih utama buat saya? Mengamalkannya, itu berbuat sesuatu itu, atau meninggalkannya? Jadi sebelum kita melakukan satu perbuatan, tanya dulu bagi diri kita nih, ini perbuatan ini, lebih bagus saya berbuat sesuatu ini, saya amalkan perbuatan ini, atau saya tinggalkan? Oh, ini dosa nih. Kalau jawabannya, kalau dosa jelas apa? Tinggalkan, kan gitu. Enggak, ini Masya Allah, ini amal saleh luar biasa bagus. Berarti jawabannya apa? Mengamalkan, berbuat. Kalau pertanyaan pertama ini lulus, tanya pertanyaan kedua bagi diri kita. Tanya pertanyaan kedua bagi diri kita. Apa itu? Istita'ah amla. Saya mampu melakukan perbuatan ini atau tidak? Saya mampu melakukan perbuatan ini atau
Tidak. Ini di bawah kemampuan saya atau tidak. Karena ada orang-orang yang semangatnya luar biasa, Masya Allah, ingin melakukan amal saleh luar biasa, tapi di luar kemampuan. Maka setelah dia bertanya, mana lebih baik, saya melakukan atau meninggalkan? Kalau jawabannya meninggalkan, selesai, nggak beramal, nggak berbuat sesuatu. Tapi kalau jawabannya jelas mengamalkan, ini amal saleh, ini amal bagus nih. Tanya kedua, mampu nggak saya melakukan ini? Kalau saya mampu, nah, tanya yang ketiga. Kalau jawabannya tidak mampu, ya nggak beramal, nggak berbuat sesuatu itu. Saya mau bangun masjid nih, masjid yang harganya 100 triliun, gimana caranya? Ini punya 1 rupiah nggak punya? Walaupun betul Allah maha kaya, betul, subhanallah, nggak salah. Tapi harus menakar juga tentang apa? Kemampuan diri, kan gitu. Ini kedua, istita'ah. Kalau dia tidak mampu, tinggalkan. Tapi kalau dia mampu, tanya ketiga. Tanya yang ketiga, apa itu? Ikhlas atau tidak dia melakukan itu. Jika dia ingin melakukan perbuatan ini nih, amalan ini, saya ingin mengharapkan surga Allah, ikhlas, mengharapkan wajah Allah, atau saya ingin dipuji oleh manusia saja, atau saya ingin disanjung oleh manusia saja, atau mau cari jodoh doang, atau mau cari dunia doang. Hanya bagi diri kita masing-masing nih, Bang. Jangan pernah kita beramal soleh kecuali di dalamnya apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Kalau enggak jadi debu yang berterbangan nanti di hari kiamat. Yang keempat, ketika pertanyaan ini, insya Allah saya mengharapkan wajah Allah di sini. Insya Allah saya harapkan surga pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tanya lagi yang keempat. Indahu awan lidzalik aw la? Apakah dia mendapati orang-orang, koma ya. Apakah dia mendapati orang-orang, fasilitas, sarana yang membantunya untuk mewujudkan perbuatan itu. Ini yang keempat. Apakah dia mendapati awan itu bisa macam-macam, bisa orang-orang, bisa sarana, bisa fasilitas, bisa uang mungkin di situ di dalamnya, apapun itu, untuk yang bisa membantunya untuk bisa mewujudkan perbuatan atau amalan itu. Amalan ini amal saleh, mampu insya Allah, ikhlas thayyib. Apakah ada orang-orang, fasilitas, sarana, uang atau apapun itulah yang bisa membantunya untuk mewujudkan perbuatan itu atau tidak? Ini penting nih, contoh seorang tadi ingin bangun masjid, berarti apa? Saya nggak bisa gambar, berarti harus ada orang apa? Yang arsitek untuk gambarnya. Saya nggak punya uang, berarti harus cari apa? Donatur untuk bisa membangunnya dan seterusnya, kan gitu? Saling tolong satu dengan ta'awun. Nah, kalau 4 ini benar-benar sudah kita tanyakan dalam diri kita dan jawabannya insya Allah bisa. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, beramallah, hampir-hampir kalian tidak akan gagal ketika dalam beramal. 4. Ini muhasabah qabla al-amal yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sekarang baru yang sebagaimana kita ketahui, muhasabah ba'dal amal. Ini biasanya paling ma'ruf ini nih. Kalau disebut muhasabah biasanya ini maksudnya. Muhasabah setelah beramal. Kita koreksi amal-amal kita introspeksi amal-amal kita yang sudah kita lakukan kemarin tuh. Gimana caranya? Yang pertama, mengoreksi diri dari hal-hal yang wajib. Mengoreksi diri dari hal-hal yang wajib, kemudian yang sunnah. Yang pertama ya. Mengoreksi diri dari hal-hal yang wajib, kemudian yang sunnah. Yang paling pertama kita harus koreksi tentang masalah apa? Hal-hal yang Allah wajibkan kepada kita nih.
Contoh yang paling wajib dari semuanya apa itu? Pasti jawabannya itu sholat. Rukun Islam pertama apa? Hah? Syahadatain. Yang kedua baru apa? Sholat. Berarti yang paling wajib, paling pertama tentang apa? Tauhid. Akidah yang benar. Orang mau sholat ribuan rakaat, mau sedekah sebanyak-banyaknya, tauhidnya rusak, akidahnya rusak, nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Betul deh. Di mana sih sholat? Masya Allah. Betul bagus sholat, tapi bukan itu yang paling utama. Yang pertama syahadatain, betul ya? Bagaimana ilmu tauhid kita? Ilmu tentang akidah kita seperti apa? Apakah sudah kita khatamkan kitab tauhid, kitab al-usul ats-tsalatsa, kitab qawaidul arba', kitab aqidah wasithiyah dan seterusnya? Apakah sudah kita pahami akidah dengan benar? Apa perbedaan akidah dengan tauhid? Apa perbedaan akidah dengan manhaj dan seterusnya? Bagaimana rukun iman kita? Gitu ya? Itu masalah tauhid dan akidah. Baru kemudian setelah itu apa? Sholat. Karena banyak dari kaum muslimin dan muslimah yang menganggap bahwa tauhid dan akidah ini nomor kesekian. Ini sangat besar, luar biasa ya Pak. Nabi SAW dari pertama beliau berdakwah sampai terakhir memfokuskan dakwah beliau kepada apa? Tauhidullah. Bahkan seluruh nabi dan rasul, inti dakwah mereka, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah mengutus seorang rasul dari setiap umat. Itu tugasnya apa? Agar rasul tersebut menyeru kepada umatnya, sembahlah hanya kepada Allah dan jauhi sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Lihat ilmu tauhid kita seperti apa. Berbanyak orang-orang yang masih berdoa kepada selain Allah, bertawakal kepada sebab. Contohnya apa berdoa kepada sebab? Sakit, nih minum obat ini, oh cesplung, sembuh, betul ya? Sakit datang dokter itu tuh, wah luar biasa tuh. Bertawakal tanpa dia sadari kepada sebab. Betul ya? Ini ilmu tauhid loh ini. Memang apa? Masalah akidah loh ini. Ini pentingnya kan jangan pernah bosan kata para ulama untuk terus belajar dan terus belajar tauhid sampai kita mati. Sampai kita mati, nggak ada cerita khatam tuh belajar ilmu agama apalagi ilmu tauhid, ilmu akidah. Nah ini paling pertama yang paling wajib. Baru kemudian apa? Sholat. Gimana sholat kita? Sholat tidak akan sah kecuali wudunya sah. Gimana ilmu wudu kita? Karena kebanyakan seseorang ilmu wudu dan ilmu sholatnya ilmu turunan. Betul? Ketika ditanya ada berapa rukun sholat, ada berapa rukun wudu, ada berapa syarat sah sholat, ada berapa wajib dalam wudu, bingung. Menggelengkan kepala. Menggelengkan kepala nggak ada usul. Coba saya mau tanya dulu ya. Apa hukum seseorang ketika dia berwudu tapi dia mendahulukan yang tangan kiri dulu daripada kanan? Boleh nggak? Hah? Apa? Oh, ada khilaf, masya Allah. Ada belum boleh. Imam Nawawi mengatakan ijma'ul ulama, sepakat ulama tentang masalah mendahulukan tangan kiri, tangan kanan, ataupun apa yang kiri yang kanan dalam wudu, hukumnya sunnah. Berarti boleh nggak? Hah? Yang saya katakan ilmu wudu dan ilmu sholat kita masih ilmu apa? Turunan. Belum belajar tentang ilmu tentang apa sifat wudu Nabi yang benar seperti apa, sifat sholat Nabi yang benar seperti apa. Sepakat Imam Nawawi loh. Ijma'ul ulama kata Imam Nawawi. Mendahulukan yang kiri daripada yang kanan di dalam wudu sunnah hukumnya. Betul ya? Oh langsung nggak boleh. Dengan istilah yakin luar biasa. Contoh tuh, betul ya? Belum kita bicara masalah sholat, betul ya? Belum kita bicara Allahu Akbar. Lihat, yang wajib bagi diri kita introspeksi. Gimana sholat kita? Bagi laki-laki apakah sholat berjamaah atau tidak? Gimana sholat kita? Apakah khusyuk atau tidak? Ruh dari sholat itu khusyuk atau enggak? Atau ternyata sholat Allahu Akbar, oh tiba-tiba udah sama kawan itu sama itu, nah enggak kemana tuh? Sholat di mana? Badannya di mana? Hatinya di mana? Luar biasa. Hatinya ke Aqsa, ke Masjidil Haram, ke mana? Lihat sesuatu yang wajib bagi diri kita tadi. Syahadatain yang pertama, betul ya? Rukun Islam pertama tentang ilmu tauhid dan akidah.
Kemudian sholat tidak akan sah kecuali wudu kita gimana? Puasa kita Ramadan setiap tahun, apakah telah menjadikan kita bertakwa setelah selesai Ramadan? Zakat kita, berapa banyak orang ketika ditanya harta Anda sudah sampai nisab belum? Nisab apa Pak Ustaz? Sudah berputar satu haul belum? Haul apa Pak Ustaz? Betul, ini bukan satu dua yang saya tanya seperti ini. Sebanyak-banyaknya kaum muslimin yang mereka tahu mengeluarkan zakat Ramadan zakat fitri, zakat fitrah. Kalau zakat mal setiap kita pasti beda-beda, betul ya? Karena setiap kita pasti masuk ke nisabnya, harta kita masuk nisab, itu kan beda-beda satu dengan yang lain. Ini yang wajib lah ya, betul ya? Pasti beda-beda dengan yang lain. Maka kita wajib mengetahui kapan harta kita masuk ke nisab. Nisabnya berapa? 85 gram emas. Dihitung dengan apa? Bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Ketika itu masih di atas nisab selama 12 bulan baru keluarkan 2,5%. Gampang banget. Tapi berapa banyak manusia kaum muslimin yang lalai tentang ini. Betul. Lalai tentang ini. Haji begitu juga, Masya Allah. Punya rumah luar biasa banyak, punya mobil luar biasa banyak, tapi haji belum. Allah tanya itu ya. Allah tanya di hadapan Allah Azza wa Jalla, luar biasa pasal itu. Jadi hal-hal yang wajib terlebih dahulu baru kemudian apa? Sunnah. Ketika sholat wajibnya sudah nih, maka lihat sholat sunnahnya, lihat qabliyah ba'diyahnya, lihat duhanya, lihat tahajudnya, lihat witirnya, lihat sholat sunnahnya. Puasa Ramadan, lihat puasa sunnahnya Senin Kamis, Ayyamul Bid. Zakat, lihat sedekahnya, sedekah dengan harta, kan gitu. Haji, lihat umrahnya, dan seterusnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, aku mengumumkan peperangan kepadanya. Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi, dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang paling aku cintai melebihi amalan yang aku wajibkan kepadanya. Berarti yang paling pertama kan, yang wajib dulu. Kenapa diwajibkan? Karena itu yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak orang tertipu nih. Sholat malam Masya Allah luar biasa, subuhnya kesiangan. Salah ini. Yang wajib pasti lebih dicintai daripada yang sunnah. Setelah yang wajib, apa itu lanjutannya? Wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal yang sunnah. Setelah yang wajib jelas. Sampai aku mencintainya, kata Allah. Allahu Akbar. Sampai Allah mencintainya. Oke, yang paling pertama kita muhasabah diri kita introspeksi diri kita koreksi amal-amal kita, koreksi dari hal-hal yang wajib terlebih dahulu baru kemudian yang sunnah. Seorang suami misal, Allah tanya tuh, ketika dia menjadi seorang pemimpin di keluarganya, Allah tanya, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Bagaimana dia memimpin keluarganya? Apakah dia mengajarkan anak istrinya dengan agama Allah? Atau ternyata naudzubillah tanda kutip seorang suami hanya menjadi mesin pencari uang bagi keluarganya? Salah besar nih. Seorang istri Allah tanya tuh bagaimana ketaatannya kepada suaminya, bagaimana kewajibannya kepada keluarganya. Allah tanya di hadapan Allah dari hal-hal yang wajib terlebih dahulu, baru kemudian yang sunnah. Ini yang pertama. Introspeksi diri kita, muhasabah diri kita dari hal-hal yang Allah wajibkan terlebih dahulu untuk diri kita, baru kemudian yang sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, cara muhasabah ba'dal amal, setelah beramal, yang kedua, mengoreksi dari hal-hal yang haram. Yang wajib sudah, yang sunnah sudah kita koreksi. Maka yang selanjutnya adalah apakah kita masih melakukan sesuatu yang haram atau tidak? Karena ada orang rajin luar biasa yang wajib, rajin luar biasa yang sunnah, rajin juga luar biasa yang haram. STMJ. Tahu STMJ? Salat terus maksiat jalan. Ini salah ini. Ini bukan kaidah seorang muslim dan muslimah ya, ikhwan. Yang namanya orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang mengerjakan perintah Allah, menjauhi apa? Larangan Allah. Itu bertakwa kepada Allah dengan benar. Kalau cuma satu mengerjakan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, tidak dikatakan takwa dalam Islam. Tidak dikatakan takwa dalam Islam. Ini yang kedua, mengoreksi diri dari hal-hal yang haram. Yang ketiga, cepat saja,
Tapi di sini sampai asar ya. Iya kan nanya apa tak galak bener. Sabar. Yang ketiga, mengoreksi diri atas kelalaian yang dilakukan. Mengoreksi diri kita atas kelalaian yang masih dilakukan, yang telah dilakukan atau yang masih dilakukan. Lalai ini aslinya nggak haram ya kawan. Tapi biasanya kelalaian ini akan mengantarkan kepada sesuatu yang haram. Sebagian ulama membahasakan yang ketiga ini mubah yang berlebihan. Itu lalai. Mubah, tapi apa? Berlebihan. Mubah itu hukum asalnya boleh. Tapi kalau berlebihan, hati-hati. Biasanya akan bisa mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang haram. Contoh, seseorang duduk di kafe, ngopi. Boleh, hukum asalnya silahkan makan, minum. Tapi kalau dari pagi sampai malam, setiap hari kayak gitu, kan kacau. Kalau setiap hari lah, satu hari lah. Setiap hari kacau juga. Dari pagi sampai malam, satu hari nih. Saya mau tanya coba ibu nih, ibu ya. Duduk, masya Allah dari pagi sejam, 2 jam, 3 sampai malam. Yang pertama masih ngomongin bagus, lama-lama ngomongin siapa? Ngomongin orang. Bagus jujur, masya Allah ibu. Lihat, kelalaian akan mengantarkan kepada sesuatu yang apa? Haram. Hati-hati nih, subhanallah ya. Lihat. Ada teman saya ngomong, Ustaz, saya mulai bisa ninggalin Ustaz. Cuma satu yang berat buat saya. Apa itu kata saya? Main game. Ini udah punya anak 2 ini, bayangkan tuh, masih main game. Jadi dari kecil orang tuanya benar-benar apa? Mendidiknya luar biasa kepada game itu luar biasa. Jadi ke bawah sampai besar. Jadi untuk meninggalkan game itu susah buat dia. Pertanyaan dia apa? Tapi main game gak haram kan Pak Ustaz? Ini pertanyaan menggiring luar biasa agar jawabannya sesuai dengan hawa nafsu nih. Saya mau tanya sama saya mau tanya Ahmad Tayyib. Dalam game itu ada wanita-wanita buka aurat nggak? Wah, ada Ustaz. Baik, dan musiknya dalam game itu? Ada Ustaz. Antum bisa jawab sendiri. Kelalaian, ya bukan saya tanya sama teman saya, bukan saya. Kelalaian itu biasanya akan mengantarkan kepada sesuatu yang haram, hati-hati. Mubah berlebihan. Ketika mubah berlebihan, hobi bisa. Hobi suatu bukan asalnya mubah, boleh silahkan. Tapi kalau mubah ini berlebihan, hati-hati antara dua. Mengantarkan kepada sesuatu yang haram atau menjadikan diri di jalan di tempat tidak melakukan sesuatu yang sunnah. Saya dua-duanya, boleh. Yang haram nggak boleh, naudzubillah, atau tidak menjalankan sesuatu yang sunnah pun saya nggak ada pahala kita dalam. Maka koreksi diri kita dari hal-hal yang apa? Yang masih kita lakukan melalui. Yang keempat, mengoreksi diri dari seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mengoreksi diri dari seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Apakah kenikmatan itu kita pergunakan untuk ketaatan kepada Allah, atau ternyata na'udzubillah min dzalik kita gunakan kenikmatan itu dalam kedurhakaan, dalam ke perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah. Karena seluruh nikmat tidak terkecuali, seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah akan tanya di hari kiamat nanti. Allah berfirman dalam surat At-Takatsur ayat ke-8, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kami pasti ada lam taukid, ada nun taukid. Lam penekanan, nun penekanan, 2 kali bayangkan. Kemudian kata Allah, kalian pasti akan ditanya pada hari itu, hari kiamat, tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Maka persiapkan jawabannya ketika kita gunakan kenikmatan itu untuk kedurhakaan dan dosa kepada Allah ya. Kita gunakan kedua mata untuk melihat sesuatu yang haram, persiapkan jawabannya di hadapan Allah. Kita gunakan lisan kita bukan untuk baca Al-Quran, bukan untuk zikir, malah gibahin orang, berdusta, memfitnah. Siapkan jawabannya di hadapan Allah. Kita gunakan harta yang Allah kasih kepada kita untuk perbuatan dosa dan maksiat.
siapkan jawabannya. Allah akan tanya dari mana harta tersebut, 1 rupiah Allah tanya, dan untuk apa dihabiskan harta itu, 1 rupiah Allah tanya. Seluruh nikmat tidak terkecuali. Angkat jabatan, paras wajah yang ganteng dan cantik, kekuatan fisik yang kuat, Allah tanya semua nikmat tidak terkecuali. Maka introspeksi coba, apakah nikmat-nikmat yang Allah turunkan kepada diri kita sudah kita kembalikan kepada Allah dengan amal kebaikan, amal saleh atau amal kedurhakaan dan dosa kepada Allah. Yang terakhir, yang kelima, mengoreksi diri dalam niat. Niat lagi, niat 2 kali bayangkan, sebelum dan setelah. Saking pentingnya niat, keikhlasan. Mengoreksi diri kita dalam apa? Niat. Apakah kita melakukan amal-amal itu lillah, karena Allah, atau li ghairillah, atau karena selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ini 5 hal yang disebutkan oleh para ulama cara muhasabah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan kemudahan diri kita untuk bisa bermuhasabah dengan benar, sehingga Allah azza wa jalla berikan berbagai macam keutamaan bagi kehidupan kita dunia akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan atau lain bisa? Ada. Nah, silakan. Ini pertanyaan yang ada yang materi, Masya Allah. Saya jawab beberapa mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya baru mempelajari Islam sesuai sunnah sekitar 3-4 bulan terakhir. Dan saya baru mengetahui bacaan-bacaan salat doa sesuai sunnah. Bagaimana yang saya ingin tanyakan, bagaimana saya agar menghafal dan masuk ke dalam hati bacaan-bacaan tersebut? Karena jujur saya sangat susah akan hal itu. Apakah ini karena dosa-dosa saya atau tidak? Apa yang harus saya lakukan? Orang yang tidak terbiasa menghafal, kemudian tiba-tiba disuruh menghafal atau banyak, yang seperti ini biasa. Maka harus sabar. Harus apa? Sabar ketika menghafal. Dan kita salah nih, ikhwan. Dari kecil itu tidak diajarkan untuk banyak menghafal. Padahal subhanallah, fase-fase kecil itu, anak kecil kita ajarin, coba yang punya anak kecil, ajarin ketika anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ajarin baca. Atau ajarin alif, ba, ta, a, b, c. Insya Allah susah. Tapi kalau anak tersebut kita suruh ngulangin dari apa yang kita baca, itu jauh lebih mudah. Maka jangan kaget, ulama-ulama terdahulu itu sudah hafal Quran ketika 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Padahal dari mereka bisa jadi ada yang baca Qurannya belum lancar, atau bahkan belum bisa baca Quran. Dari mana? Yuqallid ustadhu, mengikuti dari gurunya, dari ustadznya, dari syekhnya. Dan anak kecil itu cepat sekali masalah itu. Nah, kita dari kecil bukan diajarkan seperti ini untuk banyak apa? Banyak menghafal. Jadi ketika besar biasanya agak sulit untuk menghafal, makanya harus sabar. Harus apa? Harus sabar ketika menghafal. Sedikit doa kepada Allah Azza wa Jalla, perbanyak istighfar, baca juga artinya. Kemudian apa? Cari waktu-waktu yang
tepat ketika menghafal, ketika sebelum subuh mungkin atau setelah subuh. Itu waktu-waktu yang terbaik. Kemudian jadikan satu buku, kalau mau hafal satu buku itu saja, jangan pindah-pindah. Agar kita menghafal juga tata letaknya tersebut, kata para ulama sering. Dan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak ada yang sulit bagi Allah. Enggak ada yang sulit bagi Allah. 3-4 bulan masih baru. Sama seperti orang mau dorong mobil, pertama kali ketika dorong berat. Betul ya? Tapi ketika roda itu mulai berputar, maka akan lama-kelamaan akan apa? Ringan. Maka sama seperti itu ketika menghafal. Pertama kali, Masya Allah, pengen keluar asap, biasa Masya Allah, betul ya? Nggak apa-apa, sabar. Terus, Insya Allah, Allah Azza wa Jalla akan berikan kemudahan, Insya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan bagi yang bertanya untuk bisa menghafal dan menikmati dari bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita beramal dan mengharapkan akan diberikan yang lebih dari Allah, bagaimana? Kalau mengharapkan apa yang di hari akhirat, itu memang diperintahkan. Kenapa yang kita beramal? Saya beramal supaya saya dapat surga, supaya saya dapat pahala. Itu benar, itu ikhlas. Jadi salah orang-orang yang mengatakan jangan beramal karena ingin dapatkan surga, jangan menjauhi maksiat karena takut neraka. Terus mau masuk mana? Misalnya dikata banyak bait syair yang tersebar, betul ya? Saya tidak kuat dengan neraka-Mu ya Allah, tapi saya juga nggak pantas dengan surga. Ini nggak ada nih. Ini terus mau masuk mana? Saya mau tanya, Pak. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab. Apa arti ihtisab? Mengharapkan pahala. Gak ada arti lain. Mengharapkan pahala. Taib. Pahala paling tinggi, paling besar. Apa itu? Surga Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosanya. Berarti ketika seseorang, Bapak Ibu duduk di sini kajian, beramal soleh, melakukan apapun dari ketaatan kepada Allah, tujuan intinya supaya saya masuk surga, terhindar dari neraka. Dan itulah kebahagiaan hakiki. Itu kesenangan yang hakiki. Allah Azza wa Jalla sebutkan itu dalam surat Al-Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang Allah jauhkan dari neraka, Allah masukkan ke dalam surga, maka mereka adalah orang-orang yang faz, beruntung, sukses, bahagia, selamat, dan seterusnya. Jadi kalau yang diharapkan balasan dari Allah di hari akhirat, itu memang terbaik. Baik, pertanyaan sekarang, kalau balasan dia berharap di dunia, gimana? Nah, kata para ulama, dilihat mana yang dia jadikan tujuan utamanya. Antum datang ke mall, beli sesuatu barang, dapat bonus. Betul ya? Tapi kalau antum cuma beli bonusnya, dapat tujuan utama nggak? Enggak. Banyak dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah terutama dalam hadis, ketika orang melakukan ini, dia akan dapatkan keutamaan ini. Lakukan ini akan dapatkan contoh, menyambung tali silaturahim. Allah Azza wa Jalla akan apa? Luaskan rezeki seseorang, kan gitu ya? Itu otomatis. Mau kita niatkan atau enggak. Tapi jangan jadikan ini nih sebagai tujuan utama kita. Karena ada tujuan utama, ada bonus. Nah, Imam As-Suyuti menyebutkan dalam kitabnya Al-Ashbah An-Nadhair tentang orang yang berhaji, niatnya 3. Yang pertama, niatnya saya mau haji. Niatnya 2. Saya mau haji sekalian dagang. Berarti niat utamanya apa? Haji. Kemudian bonusnya apa? Dagang. Boleh, silakan. Dia dapatkan apa yang diniatkan. Karena tujuan utamanya itu apa? Haji. Dibalik, ada orang kedua. Apa itu? Saya mau dagang sekalian haji. Bisa dipahami? Berarti tujuan utamanya apa? Dagang. Masa ibadah sekalian? Ini betul ya? Berarti kan bonusnya ibadah. Salah, subhanallah. Ibadah kepada Allah dijadikan apa? Tujuan utama di situ. Dia dapatkan apa yang diniatkan, masalah dunia doang berarti. Alhamdulillah. Ada yang ketiga, apa itu? Antara niat untuk haji dan dagang sama. Tasaqata, kata beliau, saling berguguran satu dengan yang lain. Jadi kalau saling berguguran, ujung-ujungnya apa? 0. Betul ya? Nah, kita hati-hati nih, Pak. Terkadang dalam hati kita nggak tahu mana yang lebih besar dalam hati kita. Mengharapkan akhirat atau mengharapkan apa? Dunia. Kesana orang yang kemudian apa? Kenapa sedekah? Supaya kaya. Itu doang? Iya. Ya salah. Gimana ceritanya? Berarti cuma dibalas di mana? Di dunia doang.
jadikan itu sebagai niat apa? Utama, tapi jadikan niat bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada saudara kandung yang selalu menghindar bila diajak bersilaturahim atau mengunjungi saudara? Dia menolak dengan alasan tidak ada waktu, tidak mau mengalah waktu bersama-sama anak dan cucunya. Tetapi bila berkumpul bersama teman-temannya selalu rutin dalam kajian atau kumpul-kumpul kulineran, arisan. Waduh, ibu-ibu berarti. Apakah bersama saudara itu sebuah kesia-siaan dalam waktu? Apakah? Nah, kalau kulihat, ketika seseorang berkumpul bersama saudaranya, maka jelas itu sesuatu yang baik. Silaturahim, silah dan ar-rahim. Silah itu hubungan, ikatan, rahim. Betul ya? Yang namanya silaturahim, kita mengunjungi atau kita kemudian apa? Menyambung tali rahim kita kepada kerabat kita. Memang ada hubungan rahim di situ. Saudara kandung, mungkin sepupu dan seterusnya, paman, bibi dan seterusnya. Dan itu mendapatkan banyak pahala luar biasa. Nah, tinggal dilihat kalau misal ketika setiap ketemu saudara atau kerabat ngomongin masalah dunia, kita rubah. Mungkin ketika ada seperti itu, ada kajian, mungkin ketika betul ya, ada kajian ketika pertemuan keluarga, atau kemudian paling nggak apa? Saya ada satu hadis nih, saya bacain ya, benar, masya Allah. Bisa seperti itu. Tapi jangan malah menjadikan apa? Nggak sama sekali berkunjung kepada saudara atau menyambung tali silaturahim, ini pun salah. Ini pun apa? Salah. Jadi tengah-tengah. Tidak berlebihan, tidak juga apa? Tidak juga kurang tentang masalah ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Oh, ada terakhir mungkin. Ustaz bisa bertanya, ikhtiar apa yang harus dilakukan seorang yang depresi? Apakah hukum hipnoterapi? Hipnoterapi ada dua. Ada yang memang karena ilmu dan ini dibolehkan. Memang ada ilmunya, dan sudah ada. Saya tahu tentang masalah ini. Dan yang kedua ada hipnoterapi dari jin. Yang seperti ini jelas sesuatu yang haram. Tapi kalau hipnoterapi karena ilmu menyeimbangkan antara otak kanan dan kiri dan seterusnya, sudah ada fatwa tentang masalah itu, dibolehkan insya Allah, karena itu di antara pengobatan. Tapi yang memberikan kesembuhan sekali lagi itu hanya Allah Taala. Itu hanya sebab saja seseorang ingin agar Allah berikan kesembuhan kepadanya dari depresi. Allah Taala alam bisawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Sudah. Itu mungkin saya bisa sampaikan. Semoga Allah Taala berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Taala jadikan diri kita termasuk golongan hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nanti Allah wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma rabbana alamin subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.